Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini itu berkaitan dengan budaya positif di kelas. Apa yang mau kita buat? Yang mau kita buat itu adalah tentang hal-hal yang positif. Budaya positif itu merupakan hal-hal yang baik. Apa yang mau kita bangun berkaitan dengan hal-hal yang baik dalam membangun kelas. Kesepakatan kelas yang berkaitan dengan budaya positif ini akan memacu kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Untuk apa? Untuk pengembangan diri kita, pengembangan diri setiap kita. Jadi kita akan membangun kelas ini dengan hal-hal yang positif. Dan mari kita berpikir untuk semua kita mengeluarkan hal-hal yang baik untuk ditulis di kertas ini, nanti akan ditempel di kertas yang sudah Pak Guru tempelkan di depan, dan itu nanti yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Sepakat ini? Sepakat. Ya, baik. Kalau begitu saya bagi ini sticky note. Baik, terima kasih banyak. Ini adalah kesepakatan kelas yang kita sudah tulis dan yang ingin kita bangun di kelas ini selama 1 semester ini ke depan di kelas ini. Jadi saya coba baca untuk kesepakatan kelas budaya positif yang Anda ingin bangun di kelas ini. Saya coba baca. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Mantap. Terus yang kedua, saling menghargai. Oke. Yang ketiga, datang sekolah tepat waktu. Yang berikut, saling menghargai dan saling bertanggung jawab. Oke. Yang berikut, kita harus berbuat baik. Bagus. Yang berikut, menjaga tata krama di kelas. Oke, ini berkaitan dengan etika ya. Oke. Yang berikut, saling menghormati. Oke. Rapi dalam berpakaian. Mantap. Tepuk tangan dulu ini. Yang ini menghormati guru. Wah, mantap. Ini selalu memanfaatkan waktu untuk membaca. Luar biasa. Yang berikut, bersikap jujur, sopan dan berperilaku baik terhadap sesama. Luar biasa. Yang berikut, saling menolong. Luar biasa juga ini. Saling menolong. Jaga kebersihan. Oke, mantap. Terus ini lagi satu, saling menghargai satu sama lain, baik teman sejabat maupun bapak ibu guru. Wah, luar biasa. Tertib berpakaian. Oke, luar biasa. Dan ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang akan kita jalankan nanti. Siapa yang menghasilkan budaya positif ini? Ya, kita. Kita ini adalah pelaku dari apa yang kita harapkan, yang kita sudah tulis. Jadi apa yang mau kita bangun? Kita bangun. Yang paling pertama adalah melakukan perubahan dalam diri, perubahan dari setiap diri untuk selalu berbuat baik. Maka itu ditulis dalam kesepakatan kelas. Jadi ini adalah hal-hal positif yang hendak kita bangun.
Pak. Selamat pagi. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 7 yang berkonsultasi dengan Bapak tentang aksi nyata modul 1.4 Bapak. Jadi ini tentang nilai positif. Saya berkonsultasi dengan Bapak untuk diadakan sosialisasi pada teman-teman guru dan Bapak Ibu balik kelas semua supaya kita menjadi nilai positif. Terima kasih Pak. Saya hari Sabtu itu waktunya tidak sampai setengah jam, mungkin istirahat ya Pak. Istirahat pertama saya langsung sosialisasi sedikit tentang nilai positif. Nanti juga itu berimbas pada kesepakatan kelas di kelas. Jadi nanti mungkin kelas yang saya mengajar itu nanti biar saya membuat, tetapi nanti kelas-kelas yang lainnya tidak, nanti itu tetap mengambil kelas yang buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya nanti untuk bahas hal-hal yang positif saja, yang positif. Jadi kalau selama ini kita tulis ada jangan di depan, sekarang coba untuk kita beralih. Misalnya akan tepat waktu, terus rapi dalam pakaian, terus semangat dalam belajar. Kata-kata yang positif yang bisa membangun semangat dari anak. Jadi itu tujuan tadi saya datang konsultasi. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari sekolah, sangat terima kasih karena kita mendukung. Nanti kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan biaya, ya sekolah bisa siapkan dalam rangka untuk mendukung program ini. Karena ini bukan hanya program guru penggerak, tapi ini juga nanti menjadi sebuah program sekolah. Jadi, saya sangat mendukung sekali program ini untuk kalau boleh untuk segera dilaksanakan kegiatan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk kita bersama-sama di tempat ini di siang hari ini untuk membahas tentang budaya positif sekolah. Jadi perkenalkan, saya Yohanes Santing, angkatan ke-7, calon guru penggerak dari Kabupaten Manggarai Timur. Pada hari ini saya akan mensosialisasi tentang budaya positif. Jadi ada budaya positif sekolah dan budaya positif kelas. Nanti itu akan dilanjutkan dengan tindakan membuat keyakinan kelas bersama, seperti yang sudah kita buat di beberapa kelas, dan harapannya untuk Bapak Ibu guru wali kelas juga nanti akan melaksanakan ini. Jadi baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi langsung saja, hari ini kita akan bahas tentang budaya positif. Jadi budaya positif merupakan suatu pembiasan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuh kembangkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu sekolah atau kelas. Selain itu, budaya positif juga dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antar sesama guru, sesama siswa, maupun memiliki rasa peduli satu sama lain dan mandiri. Jadi budaya positif itu hal-hal yang baik yang mau kita bangun.
ada 5 posisi kontrol untuk menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, biasanya seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman secara verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Atau kata lain, kamu selalu saja salah. Biasanya kita kalau ada siswa yang salah, ada Bapak Ibu guru yang pernah mengatakan seperti ini. Jadi hasilnya nanti ketika Bapak Ibu guru sebagai seorang yang penghukum, maka siswa akan marah. Yang kedua, siswa akan dendam dan bersifat agresif. Bahkan siswa lebih buruk lagi akan melawan pada Bapak Ibu guru. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini posisi Bapak Ibu guru biasanya bersuara lebih lembut, di mana pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi ketika siswa sudah sangat ribut, kita coba membawa mereka pada suasana yang kita langsung diam. Dan di sini kita membuat posisi guru sebagai siswa itu sebagai orang yang paling bersalah. Jadi biasanya Bapak Ibu guru akan mengeluarkan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau ibu Pak guru sangat kecewa sekali dengan sikap kalian, atau yang lain lagi, berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu. Jadi ini kata-kata yang membuat siswa-siswi itu merasa bersalah. Dari poin yang kedua ini sebagai pembuat merasa bersalah, hasilnya nanti murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap ini juga sangat berbahaya dari sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam siswa. Jadi siswa nanti dia akan simpan dalam hati dan nanti akan dia sampaikan ketika dia sudah puncak emosinya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi terkadang kita Bapak Ibu guru merasa bahwa siswa itu sebagai temannya kita. Jadi pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara siswa dan guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya Bapak Ibu guru yang memposisikan sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau kata lain, ayo ingatkan, ayo ingat, tidak
ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, atau kata lain lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman juga ini akan membawa murid pada sikap kecewa ketika ada Bapak Ibu guru yang tidak bantu di saat dia ada masalah. Dan hasilnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Di samping itu ada hal yang negatif di mana siswa merasa terganggu. Jadi sikap ketergantungannya sangat tinggi terhadap guru, karena segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya nanti dia akan merasa aman saja, karena nanti Bapak Ibu guru yang akan bantu. Yang berikut sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Jadi di sini sebagai guru dia hanya memantau, berarti mengawasi pada saat kita mengawasi untuk bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tertentu. Dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan siswa. Jadi sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau dari Bapak Ibu guru, biasanya akan berkata seperti ini. Peraturannya apa ya? Atau kata lain, apa yang telah kamu lakukan? Atau lain juga, sanksi atau konsekuensi apa yang Anda terima dari apa yang engkau buat. Jadi posisi pemantau ini juga akan menghasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu sikap emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Siswa dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas di saat siswa tersebut membuat yang namanya kesalahan. Dan yang berikut, posisi guru sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi guru di mana berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab soal perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas persoalannya sendiri. Jadi yang paling ideal dari 5 posisi kontrol, posisi yang paling diharapkan itu adalah kita sebagai guru ini di posisi manajer. Karena di posisi manajer ini kita dan siswa, Bapak Ibu guru dan siswa akan sama-sama melihat bukan sebagai sebuah masalah, tetapi diberikan kebebasan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Dan untuk bisa mendukung sampai posisi manajer ini, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, kita bisa lihat bagan di depan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana di tahap menstabilkan identitas ini kita Bapak Ibu guru
tidak membuat siswa itu merasa bersalah, tetapi kita akan menggali tentang apa yang telah dilakukannya, dan kita posisi sebagai orang yang hanya mengarahkan. Dan pada posisi ini kita akan menyampaikan kalimat-kalimat positif, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ini adalah kalimat-kalimat positif yang bisa membuat siswa bisa mengubah dari apa yang telah dilakukannya. Jadi di sini para guru yang bertugas mengawasi anak-anak hanya untuk mengawasi saja di saat mereka melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita juga Bapak Ibu guru diharapkan untuk melihat apa yang menjadi tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dari setiap anak kita. Sebenarnya pada posisi validasi tindakan yang salah ini, posisi guru itu kita harus menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa yang bersalah itu tidak sebagai sesuatu yang sangat salah, tetapi ada tindakan-tindakan yang bisa diperbaiki dari kesalahan itu. Ada hal-hal solutif yang bisa memperbaiki apa yang telah dibuatnya. Dan biasanya pada validasi tindakan yang salah, kita akan menyampaikan hal-hal yang positif seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini adalah kata-kata yang bisa membangun budaya positif dari setiap anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada posisi ini juga untuk mencari solusi yang terbaik dari setiap persoalan yang mereka buat dari segitiga restitusi, dan yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Biasanya ini kita akan menyampaikan hal-hal yang apa yang membuat mereka yakin dengan hal-hal positif supaya bisa memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang mereka buat. Biasanya kita akan menyampaikan bahwa apakah engkau yakin dengan tindakan-tindakan yang sudah kau buat? Keyakinan apa yang membuat Anda melakukan itu? Jadi dari ketiga segitiga restitusi ini, maka ketika kita menjalankan ketiga segitiga restitusi, maka itu sebenarnya kita sudah sampai pada posisi manajer tadi. Jadi indikator untuk menunjukkan bahwa kita menerapkan posisi kontrol sebagai guru pada posisi manajer ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah. Jadi demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.